komentar tuh Pak ya. Siap. Jadi teman-teman yang Bang, udah serius nih, gue kata Firdaus di channel Inten, si Jindan katanya Intel Dukun, dan yang datang ke Robito sama bikin musik itu adalah drama dari Haji Ridwan. Awalnya si Owi Yudo salah paham. Sekarang yang bilang Intel ya. Intel itu berarti rahasia ya. Dari nggak konteks mungkin itu aja kita ngomong-ngomong, bisa paham. Yang namanya rahasia itu nggak bisa nggak mungkin ngomong, dipublikasi. Nggak mungkin ngomong. Tapi dia ngomong, berarti itu ngawur. goblok, kelihatan gobloknya. Intel kok ngomong. Ya, jadi teman-teman yang muda, yang punya keberanian, yang punya pinter berargumen, pinter bernarasi, dan memakai Iya. logika, ya apa yang selama ini kita ikuti sebenarnya kalau kita peka ya dari apa yang disampaikan oleh di channelnya Bang TJ itu beliau ingin memberikan peluang kepada yang muda-muda juga untuk berlogika ya, untuk berani tampil ya. Hmm. Mengkader lah, Iya. istilah mengkader generasi muda untuk berlogika lah. Terus Jangan percaya sekarang polisi kita percaya sama polisi ya. Mereka pasti ujung-ujungnya ancamannya pelaporan. Ini akan saya lapor, ini akan saya lapor. Jadi sekarang itu yang kemarin itu si Udin aja itu yang melapor ke Sulap Merah kan nggak ada kejelasan. iyalah. Jadi nggak usah takut. Yang namanya polisi itu nanti ada proses-proses dia. Nggak mungkin dia gara-gara kita itu mencemarkan nama baik dukun Iya. Saya masuk dulu penjara diancam. gitu ya kan. Saya dulu diancam siapa? Diancam siapa aja saya. Diancam si Arya, Aduh. diancam si Alim, diancam saya nyantai aja kok. Ini Itu nyantai kan memang aja. dari dulu senjata Hmm. terakhir dobol itu. Kalau udah Hmm. kalah berargumen, udah saya lapor. Tuh. Si Arya Ya. malah ini dia ya, mau lapor ngerugiin orang lagi, minta donasi. Jadi Aduh. lucu ya, ketika kita mendukung, membela sesuatu yang memang itu benar, mereka itu beranggapan itu berbeda gitu loh. Ya enggak bisa. Yang kita di konteksnya benar dan salah kok, gitu. Iya. Walaupun kita satu wadah, kalau nggak benar ya tetap kita harus kritik. Nggak bisa membabi buta. Kalau saya nggak mau diajak membabi buta. Saya harus memikir dulu, memilah dan memilih dan memilah gitu loh, dari sebuah konteks permasalahan. Itu aja. Iya benar Pak. Intinya kita mendukung netizen untuk terus bersuara kebenaran. Kita bongkar semua perdukunan, trik-trik penipuan, buat channel, udah Iya. potong video-video yang ini, yang kelihatan triknya, nipunya gitu ya. Kita publikasi. Jadi biar nanti masyarakat paham Yang gitu. menilai betul. Ini. Terus yang membela dobol itu lawan. Kenapa harus Iya. kita lawan? Kalau kita diam nanti makin banyak korban. Makanya kita lawan itu biar nggak banyak korban. Gitu. Betul, Lawan. betul. Betul. Betul sekali. Kalau dulu kan beda apaan. Dulu kalau kita lihat di channel-channel doboler itu yang tangkap-tangkap dukun santet malah didoain gitu ya. Semoga Iya. baik-baik saja, semoga Saya dilindungi juga Allah, gitu. semoga ya kan. Iya. Nggak taunya Padahal kan double. itu settingan gitu. Tapi sekarang udah banyak yang sadar, udah banyak yang sadar. Iya. Alhamdulillah ya. Ya makanya yang si Joko Warek itu kalau nantang datang ke Aceh, bukan kowar-kowar kasih duit 20 juta, sedangkan dia rokok aja rokok 10.000, netizen bilang kayak gitu. Ketawa. Aduh. Iya. Terus Ah, kelihatan gitu ya, kali kelihatan gitu. Gobloknya itu diperlihatkan.
Oh, sombong yang memaksakan itu. Iya. Iya, itu kesombongan yang dipaksakan karena apa? Kondisinya udah, ya maaf ya, Udah kita kena sama-sama mental lah. ya. Udah kena mental. Biasa mungkin dia nggak pernah dia netizen barbar mungkin ya. Sekarang Iya, netizen udah pada barbar. saya jadi ingat Bung Lubis aja males bahas dia kok. Karena nggak penting. Karena nggak penting. Nah, kenapa Tapi kita kita bahas kan dia gini kan? Pak, kita cuman mengedukasinya itu gini. Dia tuh kan awalnya dia itu benar ya kan, dia tuh edukasi, tapi tiba-tiba berubah gitu ya. Jadi kita tuh mau bilang kalau dia tuh bagusnya balik lagi kayak dulu gitu. Iya, iya. Mm-mm. Makanya cukup kita aja yang bahas si Joko Are itu. Nggak Oh level bentar kalau. Bung. Disematkan ya. Jadi nggak level kalau Bung Lubis sama Bang TJ bahas Joko Are. Kita aja cukup. Bentar. Siapa mau naik ya? Bung Lubis. Wah, nggak level. Wah, nah kalau naik saya ditanyain teka-teki lagi nih. Saya harus belajar berpikir cepat kalau sama anak muda nih. Saya itu. Udah di But, ini tuh, udah di kolom komentar. Ya siapa makanya ya? setuju nggak netizen kira-kira kalau misalnya dukun itu punya nama baik? Ukur nama baik ada. Aduh ngakak. Pencemaran nama baik dukun. Itu Mahfud MD aja sampai ngakak dia waktu di podcastnya Deddy Kobuzer ya. Ya iyalah. Terus yang isinya katanya punya siapa yang punya ilmu ini, ilmu apa, anti bacok, nanti masuk ke situ dibacok dulu ya kan, ya yang udah kelihatan aja semua itu. Ini ada yang ajak ngobrol sama Jarum kan, tolol. Konyol. Oh iya, di situ asosiasi apa tuh kayak gitu, yang dipublikasi semua kebodohan. Mana Bung Lubis? Ya jangan hangus lagi ya channelnya ya. Hangus sok bolak-balik gara-gara si Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya nggak mau naik, cuma nanya link mana. kan biasanya kalau pada live itu kan cantumkan link, ini nggak ada, jadi saya tanya link mana gitu. Oh iya. Pak tadi. Gimana kabarnya? Gimana apaan? Gimana kabar saya? Loh, kabarnya Bung Lubis ya tahu, yang tahu Bung Lubis sendiri. Wis bahasa mantek iki gawe iki lenggarai. Tadi saya dengar bahas Bung Lubis nggak level, makanya apa-apaan ini gitu kan. Iya gini. Terus apa ya? Nggak level lah Joko Are itu mau apa ya? Nggak level Bung Lubis sama Bang TJ bahas Joko Are itu nggak level. Yang kapasitas saya kayak gitu kok. Mending kita ini kalau saya sendiri, saya pribadi ya apaan ya Bang Saidil ya. Bukan nggak level, cuma ya tahu sendiri kalau saya mau roasting seperti apa gitu kan. Iya.
Jadi ibarat yang mau di roasting itu saya mau merosting apanya? Iya. Enggak saya roasting juga dia udah merosting dirinya sendiri gitu loh. Betul sekali. Gini, Iya, itu benar. contoh kemarin ada dukun yang makan bangku sekolah itu di konten saya kan ngomong aja masih belepotan itu dukun gitu kan. Lah ini bukan cuma ngomong masih belepotan, makang ikang, padepokang ini enggak usah di roasting juga bang udah. Apanya yang mau di roasting? Iya. Betul. Perempuan. Nah, perempuan, padepokang, sama kayak si konten-konten yang dulu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capolos. Ini ada Bung Lubis ini Capolos. Ini mau tanya nih, ini pas nih. Kalau misalnya nih ada Bang Akbar ini masalah pelaporan itu. Ini katanya Bung Lubis mau dilaporin juga. Mohon maaf dulu sebelumnya saya tutup kamera ya karena lagi ini di tempat tidur soalnya. Siap. Ya, saya pengen viral. Saya pengen viral Bang, makanya saya lihat ini nih. Biar itu tahu orang-orang ini. Monggo Capolos. Ada nggak itu yang pencemaran nama baik dukun itu? Gimana tuh Bang? Maksudnya pencemaran gimana? Enggak, saya kalau itu gini Bang Sedil, kalau itu saya malah pengen dilapor. Makanya saya update duluan kan waktu saya live dia bilang lihat aja besok saya akan update laporannya ke medsos katanya. Saya tunggu nggak ada, makanya saya update duluan gitu. Saya bantu dia malah. Bang Tejo malah tambahin delik tadi. Aduh. Karena dia ngomongnya gini kemarin itu si pengacara itu ke siapa dia ngomong ya, ke pesulap merah katanya kan. Kalau dia bisa hilangin pasal-pasal, dia itu diakui sebagai anak jin gitu ya, menghilangkan pasal-pasal. Itu maksudnya gimana tuh? Enggak ada maksud. Iya, makanya kalau kita pikir apanya yang mau dihilangkan, bukan dihilangkan, itu nanti dibuktikan benar atau enggak. Pasal itu enggak dihilangkan. Pencemaran itu enggak masuk, tapi masuknya ke pencemarang. Lagian gini loh, ya. Itu si Pecangara itu kan sudah banyak ya berdusta. Yang tadinya maki-maki, dulu saya ingat tuh podcast di Dr. Richard itu kan pura-pura nggak denger Ustadz Dery, dia bilang Ustadz Heri, akhirnya ngaku Ustadz Dery. Tapi begitu ketemu Ustadz Dery, peluk-pelukan minta foto. Iya. Banyak itu kebohongan dari si Pecangara itu. Jadi apalagi yang mau dipercaya di situ. Dari judulnya aja udah melawak. Judulnya apa? Pengacara dukun. Dukun kok pakai pengacara? Apa kata Bang Sajin? Mereka itu pelawak tanpa tanda jasa itu. Besok mau saya bikin judul konten. Iya. Dukun ada pengacara aja. Dukun pakai pengacara, dukun lapor polisi. Terus apa gunanya mereka dukun? Emang gak berguna, sampah semua. Iya betul, logis. Iya, dengerin Den Samsudin kamu. Wah, dukun atau pakai pengacara. Samsudin apa Samsuding? Samsuding. Yes. Iya, hak tenan loh guys. Hak tenan. Samsudin dia lagi menghadapi hujatan netizen ya, makanya nih netizen udah pada cerdas. Si Joko Are juga tadi yang rencananya mau roasting kita apaan ya, diserang netizen jadi gagal fokus dia. Iya, gagal fokus. Mentalnya nggak teruji ketika dibully di komen. Iya. Panik dia. Itu prediksinya Intel bocor. Terus gini lagi membalikan ini ya. Ini pasti disuruh sama TIJ nih, disuruh ini. Sedangkan Pak TIJ aja ngomong gini, jangan lagi kalian bully, kasihan. Betul. Iya.
Kita nggak pernah disuruh dulu ya. Aduh. Tapi gini ya, kalau dia mengatasnamakan sebagai pengacara, tapi di satu sisi dia juga menampakkan bahwa dia itu punya ilmu. Saya sekilas pernah nonton tuh, yang ada air di gelas, terus dibaca-bacain mantra tuh, terus yang di depannya muntah-muntah gitu. Sebetulnya itu dia dukun atau pengacara dukun gitu. Ini yang dipertanyakan. Dia gini tuh Bang, kalau itu dia itu semuanya dia masuk, dia cucunya jin iya, pengacara iya, dukun iya. Jadi kan di dukun ini kan mereka kan ada spesialis kebal, spesialis anti tembak, spesialis tahan bacok, spesialis santet. Jadi dia dukun spesialis pengacara gitu. itu jurusan dia. Jadi dia cucunya jin, dukun juga, pengacara juga, kemudian Habib juga, kemudian ini baru keturunan Sultan ya juga. Terus tadi saya lihat update-nya dia udah dilantik jadi Panglima. Panglima. Iya, Panglima internasional ini. Panglima keturunan Sultan se-Nusantara itu. Iya. Wah, berarti bisa dipastikan bahwa sekian banyak titelnya itu ada legalitas ya, Bung ya. Gitu. Wah, kalah saingan ini. Berarti gini, mau nyanyi si Lord Rangga ini. Tadi kan di thumbnail saya masukkan itu foto dia yang pakai baret merah, bintangnya banyak banget. Iya, banyak kali baretnya sampai kalah jenderal ya. Jadi dia di bidang apa saja masuk dia. Namanya juga, ya sesuai, dia kan pengacara, pengangguran banyak acara itu. Ya betul. Tapi yang saya salut dari mereka semua itu luar biasa kan begini. Kita sekarang sejak zaman YouTube, kita mau belajar apa aja di YouTube bisa. Misal mau masak ini nggak bisa, lihat tutorial memasak ini gitu kan. Nah, kita mau memperbaiki ini nggak bisa, tutorial servis ini, semua ada tutorialnya. Tapi ada tutorial yang belum ada di YouTube, mereka yang membuat tutorial itu, para dukun ini. Tutorial mempermalukan diri sendiri itu belum ada. Nah, mereka yang mencetuskan itu. Iya betul. Iya. Aduh. Tapi dengan adanya mereka udah banyak yang ini ya, bisa lihat kebodohan mereka, jadi udah pada mereka tuh udah jadi nggak ada harga lagi, udah nggak dihormati lagi lah. Blunder sendiri. Mau dia bilang nanti dia tiba-tiba jadi sultan, udah nggak ini lagi, karena kenapa di awal itu udah nampak kejanggalan semua gitu. Dan gini, tadi saya melihat di podcast Dr. Richard juga soal si Jindan ya. Dia mengakui kok bahwa trik yang dia lakukan awal dulu podcast di Dr. Richard yang pakai jarum pentul itu dia mengakui trik gitu kan. Artinya di situ komplotannya yang dulu ngakunya ya, itu kan udah pasti dobol gitu. Dia menyatakan itu trik kok. Seandainya ada di atas pasti, saya pakai kata-kata di atas pasti tapi nggak ada. Gitu. Tapi dia ada ngomong kayak gini juga kemarin. Dia ngomongnya jarum kasur. Dia kalau jarum kasur beneran itu katanya. Oh itu bukan, tapi itu dia bukan belum dia belajar. Bisa, tapi gurunya pernah lihat gitu. Jadi makanya saya bilang ada spesialisnya gitu. Spesialis jarum aja beda-beda jurusan. Nanti spesialis jarum suntik dukun ini, spesialis jarum pentol dukun ini, spesialis jarum kasur dukun ini gitu. Jadi bidang perjaruman aja macam-macam. Spesialis ngobrol sama jarum ya Jindan. Iya. Tapi kata-katanya sampai apa ya? Jangan terlalu dipaksakan lah itu.
kebetulan lewat di beranda, ada lewat short juga, saya melihat dia, apa yang dia ucapkan itu kayak syair gitu. Li'anni hubbi laki fauqa mustaqawal kalam karartu an asku. Ya Allah, itu jangan terlalu dipaksakan lah. Makanya saya bilang tutorial mempermalukan diri sendiri gitu. Harusnya kan li'anni hubbi laki fauqa mustawal kalam. Mustakawal dari mana? Saya pikir gitu. Ya, hampir mirip sama Samsudin. Iya, untung yang dia baca itu bukan ayat Quran atau hadis gitu kan. Iya, betul. Parah ya. Kalau menurut Bung Lupis ini gimana ini, fenomena ini banyak sekali di YouTube. Ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku Duriat, gimana? Saya nggak mau menurut sama siapapun, Pak. Kan udah tahu itu kalau menurut. Oh iya, lupa saya lupa. Tadi saya komen juga itu di Bang TIJ. Sejak 212 banyak Habib. Iya. Sejak 212 gitu. Banyak yang pakai gelar Habib. Ya, kalau mending pakai gelar 212 udah keren. Iya, betul. Gak usah dipaksa-paksakan. Oh ya, berarti lebih keren. Gara-gara 212 ya. Nanti kalau dikritisi, dikomplain segala macam, paling mereka cek aja sana ke Robito kalau nggak percaya. Emang kamu siapa? Kamu bukan Robito, bukannya segala macam. Harusnya kalau mau menunjukkan legalitas, datang sendirilah ke Robito kalau merasa keberatan gitu kan. Datang sendiri ke Robito. Ini saya diakui di Robito. Silakan kita tanya ke pengurus Robito gitu. Pengurus Robito ngomong, oh iya emang orang ini udah kita lihat nasabnya ada di sini gitu. Dan kalaupun mau laporkan orang tersebut kan bisa lewat lembaga nasab tersebut. Gitu. Misal orang yang nggak meyakini gitu kan. Makanya si Jindan itu kan dari awal saya bilang kayak gitu. Saya nggak percaya dan saya mau ngecek ke Robito, saya bilang gitu. Kenapa? Ya saya sengaja supaya ada delik gitu. Iya, tapi dia pas di podcast itu dia ngomong, kalau kalian nggak percaya cek di Robito, dia suruh kita cek ya kan. Sedangkan dia sendiri belum mendaftar. Kenapa bukan dia yang ke sana? Emang dia siapa nyuruh orang? Dan tadi udah ada yang mau wawancarai pihak Robito secara live itu di channel Cumi-Cumi itu. Nggak ada, dia belum datang mendaftarkan diri ke sini, belum punya legalitas dari Robito. Itu kata pengurus Robito langsung. Ada live tadi. Itu mirip ini, Bung. Mirip mirip si Dede Odik, si Jindan ini. Jadi setiap perkataannya itu untuk meyakinkan orang selalu menyebut sumpah. Iya, itu udah pernah saya sampaikan itu di kolom komentar juga. Itu mereka mungkin kakak seperguruan ya. Yang satu sering pakai istilah kata, yang satu bahasa kasarnya gitu kan. Banyak kesamaan. Kemudian dia menyampaikan bahwa mengagung-agungkan si BHR, ya, BHR sebagai orang tua, pengganti orang tua. Oke, kita maklumi di situ. Cuman kalau dia mengagung-agungkan BHR ini sebagai guru, kenapa berguru ke BHR ini ketika Jindan ngomong banyak sumpah tidak diingatkan? Baru di podcast Dr. Richard waktu itu Dr. Richard menyampaikan gimana mau mengingatkan? Ada pesan dari ulama gitu. Gurunya aja kayak gitu, dikit-dikit demi Allah dan Rasulullah. Nah, itu dia terlalu mudah untuk mengucapkan itu. Iya, itu kan udah dijelasin juga sama Ustadz Dery ya. Dapat dipastikan dia itu pembohong karena terlalu mudah sumpah-sumpah gitu. Dia kan memaksakan agar orang percaya. Itu kan tujuannya itu. Ya, betul. Mereka kan tujuan mereka semua kayak gitu. Motifnya ya kayak gitu. Miris ya. Banyak sekali orang-orang kayak gitu. Ngaku Habib lah, ngaku Gus lah. Mana nih Pak? Nutup kamera? Bagian buat kopi. Makanya waktu dibilang ditegur sama Dr. Richard itu ya. Itu baru aja ditegur. Udahlah, kamu jangan banyak kali bilang sumpah. Itu baru ditegur, masih juga dia ini bersumpah ya. Kebiasaan. Jadi udah jadi
hari-harian dia bersumpah gitu. Kalau di pengadilan pepatah aja. Di istilah kami Bang, pepatah Arab Mandailing ya. Jadi pepatah Arab campur Mandailing gitu. Itu peribahasanya begini, as-somalu la taruba'u li'annahuma biaso gitu. Kalau sudah somal, udah kebiasaan gak bisa diubah, li'annahuma biaso karena udah biasa. Itu pepatah pecel Pak Aan ya. Iya. Pak Aan dari tadi sibuk mulu, kemana nih bikin kopi? Pindah tempat? Enggak, yang pindah tempat tadi kan di depan, sekarang masuk kamar. Terus ke belakang naik motor. Dia takut dikasih teka-teki kayaknya. Pan punya motor nggak? Punya mobil? Mobil? Saya tiap hari bawa mobil. Kenapa? Nggak punya mobil tapi tiap hari bawa mobil. Oh. Motor? Motor punya. Lah, kenapa? Motor belum punya. Kan betul-betul punya motor. Terus apa lagi? Belum punya motor. Tapi pernah bawa motor? Pernah. Motor apa? Motor bebek? Moge? Kayak Intel aja, kayak penyidik ini. Iya, saya mau menunggu ujungnya, Pak. Dijawab aja terus, Pak. Saya mau menunggu ujungnya. Iya kan? Ada motor bebek, moge gitu kan macam-macam. Vespa ya. Motor apa, Pak? Oh, motor bebek. Ya. Bebeknya enggak marah? Motornya dibawa sama apaan? Enggak. Ya. Pinjam gak itu sama bebeknya? Ini yang saya kangen sama Bung Lupis ini, Pak, Kang Akbar. Teka-tekinya itu, teka-tekinya. Sebetulnya ya, kan? yang marah bukan bebeknya, Pak An. Apa tapi ya? kuda. Terus yang ikut-ikutan. Ya kan kata Pak An mau motor bebek, berarti bukan motor Pak An, dia nggak punya motor bebek yang dibawa. Pinjam nggak? Oh iya. Bebeknya. Kasihan bebeknya, udah dibelikin. Aduh, tenggok kaku lah Bung Lupis sih. Bentar. Tapi ini akan segera berakhir nih, lama dukun udah jadi apa tuh bahan bulian netizen semua rata-rata. Udah mungkin belum berakhir ya, karena mereka semua ini kebal malu. Iya, kebal malu. Betul. Berarti kan mereka punya ilmu kebal. Prediksi ya, Bang Akbar gimana ke depan? Apa itu? Prediksi Bang Akbar, Bung Lupis, ke depannya ini mereka nih bakal mengakui apa ngeyel sampai mati gitu. Kalau prediksi saya nggak ada prediksi Bang, Sedil nggak ada, tapi yang ada konten. Ya. Apa yang memprediksi ini konten lebih jelas. Ya, betul. Lanjut konten aja. Iya. Iya, kita juga ada bahan ya. Iya, bahan. Tapi saya lihat Pak An ini makin berisi sekarang. Makin gemuk ya. Beneran loh. Apa iya. Karena nggak pakai peci ya? Apa memang nambah berat badannya? Nambah kayaknya. Berapa kilo? Belum saya timbang. Yang lihat pipinya aja udah lihat tembem. Kan udah kerja ini. Iya, saya lihat kayak gitu, makin kekar gitu kan. Apa karena badannya kecil? Juga bisa, Pak. Pantes tadi Pak An ini nantang Joko Are ya. Apa? Joko Are nggak usah Aceh, ke Jombang aja. Ya iya, ngapain jauh-jauh ke Bang TJ, dari dulu ngomong doang. Kayak si Alim lama-lama itu. Ngomong doang. Iya. Kalau kegemukan nanti itu Pak An. Diet.
Iya, ada pakai apa? Ada kemarin saya dengar apa berita-berita kayak gitu, dia itu bagusnya pakai makannya nasi merah itu. Tahu kan nasi merah? Tahu-tahu. Ya. Itu bagus untuk diet itu. Hmm. Nasinya pakai itu. Cuma ada resikonya kalau makannya pakai nasi merah. Resikonya apa? Itu kalau udah makan nasi itu nggak boleh jalan dulu, nunggu hijau baru boleh jalan. Iya. Untung bajunya Paan bukan merah itu. Merah ini, merah. Saya lihatnya di sini oranye. Oranye apa merah? Ini merah nih. Oranye. Oranye, Pak. Oranye. Iya. Tapi saya bukan si merah loh ya. Saya bukan pengikut merah. Tapi hampir sama kok, Joko Arek, si Arya, siapa aja dulu Alim, ya skor-skor gitu doang. Karena kehabisan narasi mereka. Mental-mental seperti itu memang bukan hal yang baru bagi kita, karena dalam sejarah bangsa ini juga itu sudah pernah ada gitu. Iya, betul. Yang berkhianat kepada NKRI, yang bersekutu dengan penjajah ya dari kalangan kita juga gitu kan. Iya. Jadi mental-mental itu akan terus ada. Makanya nggak usah heran. Kalau ada yang kemarin koar-koar bongkar perdukunan segala macam, hari ini bergandengan tangan, itu belum ada apa-apanya. Yang bergandengan tangan sama penjajah aja untuk menumpas anak bangsanya ada. Ada, betul. Itu. Apin apa kabar, Pin? Sehat, Pin? Apin sombong, naiklah, Pin. Iya, Pin mau naik nggak? Apin itu Bung Randy ya? Bang Randy ya? Bang Randy kemana ini? Kangen banget ini. Apin ya, Apin, Pak. Nggak ada teka-teki Tapi lagi. Apin ini paling setia aja. Dia sendirian dia kemana-mana. Pak, nanya teka-teki dia. Banyak, Pak. Cuma ya ambiar nanti live-nya ini. Ngomong ada polos gitu. Beliau juga suka teka-teki itu. Siapa? Ya, kalau ngelihat fenomena si korek ini, kalau yang memang ujungnya seperti itu, berarti kalau kita bilang apakah dia ngonten itu memang punya tujuan dari awal akan berakhir endingnya seperti ini, atau memang dia tidak seperti ini gitu, niat ngonten. Gini, sebenarnya untuk menyimpulkannya gampang. Boleh saja orang yang dulu menyerang Gus Samsudin sekarang membela Gus Samsudin, itu sah-sah saja dengan catatan misal dia sudah melihat pembuktian itu sendiri. Misal dulu si Bengek itu ngontenin Samsudin membongkar trik-trik halunya gitu kan. Nah ternyata setelah ketemu udah terbukti itu bukan trik, wajar dia membela gitu. Kenapa? Saya udah melihat dengan mata kepala saya dan mata kaki saya bahwasanya itu bukan trik, itu ilmu kesaktian, dia memang kebal. Wajar-wajar saja. Nah sekarang pembuktian yang terbukti belum ada. Iya. Gitu, belum ada. Lalu dasar dia untuk membela itu apa? Selain uang. Betul. Gitu. Iya. Jadi kalau yang dibongkar kan selama ini misal ilmu kebal, terus apalagi pemindahan penyakit ke telur, ke kelapa, itu kan sampai dipraktekkan sama dia. Ilmu kebalnya dipraktekkan sama dia, ilmu pindah kelapa, penyakit ke kelapa, ke telur dipraktekkan sama dia itu. Nah, nggak apa-apa, sah-sah saja jika suatu saat dia bergandengan dengan orang yang dia serang selama 2 tahun ini, tapi dengan catatan saya sudah melihat dengan mata kepala saya, ternyata betul penyakit itu dia pindahkan ke kelapa, nggak ada triknya.
dia pindahkan ke telur, nggak ada triknya. Intinya saya sudah melihat semua, kris petirnya juga saya sudah lihat, bukan dari Shopee, bukan dari online shop. Wajar kalau seperti itu ada pembuktiannya gitu kan. Ini satu pun belum ada yang terbukti kesaktian tersebut. Tapi udah mati-matian membela gitu. Lantas atas dasar apa? Gitu. Bahkan Itu aja udah bahkan terjawab. Ya. Iya betul. Bahkan banyak bukti yang di luar kontennya dia, misalkan mantan kameramen, terus kemudian mantan santrinya, itu kan sebetulnya itu adalah sebuah bukti. Cuman kenapa dia terus-terusin untuk membela Samsudin? Pertanyaannya kan di situ, Bung. Nah, makanya itu sudah ada bukti. Artinya pesulap merah sudah membuktikan, walaupun bukan langsung pesulap merah ke Samsudin, melalui kameramen yang bersaksi sendiri, melalui mantan santrinya yang bersaksi sendiri, bahwa ada besi kecil yang memang dia menemukan banyak besi kecil di pondoknya. Terus kameramen juga mengetahui trik-triknya, ada selipan besi itu di dalam jasnya. Artinya itu kan sebuah bukti real. Tapi kenapa cuma yang kalau itu mereka masih bisa bantah, paling bilang itu cuma karena iri aja, durhaka kepada gurunya karena selama di sana dia bandel, nakal, nggak dapat ilmu gitu. Rata-rata kayak gitu modus mereka. Gitu. Ya cuman kalau memang menjawab itu kan kita bisa menjawab lagi, Bung, bahwa itu mereka sudah mengeluarkan bukti loh, dia bawa besi kecil yang memang dibeli dari luar, terus menemukan minyak yang memang keluar ada asapnya, digosok-gosok, itu sudah real. Yang tadi aja lebih gampang. Atas dasar apa dia ngebela? Udah ada pembuktian asli, nggak ada. Terus atas dasar apa? Ya, tapi katanya mereka diminta nomor rekening sama Samsudin, mereka nggak ngasih. Percaya nggak, Pak? Percaya. Percaya ya. Duit. Ngapain juga ngasih nomor rekening? Itu kan bisa duit cash. Duit itu. Joko Pengen itu duit, itu jelas itu. Karena apa? Waktu dulu masih Inten ya, masih nggak belum menyerang Bang Lopez atau Bang TJ, saya sempat teleponan sekali waktu itu. Kenapa kok Samsudin? Justru di Ngawi kan ada itu GNS itu, serang tuh GNS juga, kritik itu, nggak berani dia. Waktu itu ya, waktu itu. Ya. Dari situ kelihatan sekali bahwa ada ya mungkin apa yang disampaikan Kang Akbar tadi, apa tujuannya memang untuk pengalian seakan-akan dia itu memberantas doboler, tapi yang diserang cuman Samsudin, nggak ada yang lain. Mungkin itu settingan dia sendiri juga sama Samsudin, bisa juga, gitu. Ya intinya cemen lah, Joko Arek itu. Dia hidup di daerah Ngawi, di situ ada GNS, kok nggak berani serang di GNS. Logika aja lah kita berbicara. Saya pernah teleponan, kata, ayo itu serang GNS juga itu, ilmu ngilang, ilmu apa itu. Kok Samsudin aja dari dulu. Kenyataannya apa yang diprediksikan Capolos beberapa bulan yang lalu bahwa Joko Arek akan dobol, ternyata betul. Joko Arek. Kalau berani ya serang semuanya, jangan hanya satu. Konsisten katanya, Pak. Kalau dia bilang akan konsisten, kok konsisten gitu. Konsisten untuk membongkar Samsudin. Tapi ketika endingnya seperti itu, nah itu kan malah jadi hilang. Konsistennya itu hilang. Gitu. Sekarang juga dia masih konsisten sama duitnya Samsudin. Nah, itu dia bisa juga berhenti ketika udah nggak disuap sama Samsudin. Tapi udah, netizen udah banyak yang cerdas lah sekarang bahwa Joko Arek itu kualitasnya seperti apa. Emang ada kualitas? Hah? Emang ada kualitasnya? Nggak ada. Cemen. Ya udah. Kalau saya bilang cemen. Berarti ralat kata-katanya apaan? Bukan netizen udah cerdas, udah tahu lah seperti apa kualitasnya, bukan gitu, tapi udah tahu lah dia nggak berkualitas. Iya, udah tahu dia tidak berkualitas. Betul.
Kalau kita bilang kualitasnya seperti apa, bisa jadi kualitasnya rendah gitu. Masih ada meskipun rendah. Yang bahaya itu udah nggak ada kualitas. Betul, tidak berkualitas. Betul. Benar. Alias sudah nggak punya harga diri. Nah, betul. Iya. Makanya cocok dia dibilang pelacur ya, karena dia menjual harga diri. Kalau dia nonton sekarang dadanya jangan berdegup-degup ya, nanti membuat Anda stroke sendiri. Enggak, saya yang bingung dari dulu para doubler ini kayak gini, Pak Anies. Dari dulu nih. Kamu TJ pengecut, kalau berani ke sini. Itu yang nantang semua suruh Bang TJ ke sana gitu ya. Kenapa itulah bukti kebodohan mereka, Bang. Kan mereka menantang gini. Saya tantang kamu, TJ, saya tantang kamu, Lubis, saya tantang kamu. Dia yang menantang, terus dia yang suruh datang. Dia menyuruh datang. Gitu loh. Namanya goblok. makanya itu hampir sama ya, namanya sekolah ya. Si Arya, si Alim, si Joko Arya modelnya kan kayak itu semua. Nantang tapi orang yang ditantang suruh datang, itu kan gobloknya minta ampun. Mangkel lah. Goblok kok gak mari-mari ya. Iya sih, Pak. Terus yang lucu ada netizen ya. Apaan mau kasih duit orang 20 juta, rokok aja yang harga 10.000 per bungkus. Ya ngapain ngasih banyak-banyak ya, kasih rokok aja udah senang. Enggak, dia isap rokok harga 10.000 sebungkus, karena rokoknya kan kelihatan itu rokok warna merah ya kan. Wah, ini mau tawarin orang duit 20 juta, dia aja isap rokok itu gitu. Aduh, dibully sama netizen bisa-bisa. Tenang. Tapi gini, saya mau ngeritik Bung Lubis ini. Saya pernah mendengar. Usi, silahkan. Enggak. Saya pernah melihat kontennya Bung Lubis ini. Bahwa Joko Arya itu sohibul wilayah Gunung Lawu. Iya. Kritiknya di mana, Pak? Ya itu. Bung Lubis kan pernah mengatakan bahwa Joko Arya itu sohibul wilayah Gunung Lawu. Iya. Iya. Ini Bang TJ. Duh, kok PHC? Wah, sodik ini. Sodik nih kayaknya. Iya, sodik. Assalamualaikum, PHJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Belakang layar aja, Bung. Ada Bung Lubis. Oh, BBL siapa nih? Tadi waktu abang live tadi, dia nonton pakai akun setan, juga komen pakai akun setan. Komplotan mereka kan lagi kepanasan. Iya. Gua aja nyungsep bentar lagi. Jadi gimana? Gimana Bung? Joko Bengek itu gimana teman antum itu? Jemputlah, kasihan itu. Itu spesialis Samsudin. Sekarang kok jadi dulu Bung Lubis bela-bela Joko Bengek, bilang Joko Bengek spesialis Samsudin. Bang, itu kita berdua yang ngomong itu. Ada satu lagi yang spesialis juga ada. Sama, udah murtad. Spesial Pak. Kata Bung Lubis dulu, sohibul wilayah. Sekarang ini Bang, sekarang dia jadi kepala tim. Dia jadi kepala tim pembela Samsudin. Ya, enggak. Iya, benar. Dia yang mengkoordinir pas Pamdin kan? Iya, dia kepalanya. Dan bentar lagi kepalanya mau diganti kepala Mio. Orang itu sekarang lagi heboh soal memindahkan jerawat orang ke kambing. Bentar lagi mau tukaran muka mereka itu semua. Sama kambing. Bung. Ya, Bang. Ada cerita yang lucu sekali nih. Firdaus Owil melaporkan TIJ. Udah lihat tadi, Bang. Itu TIJ berarti udah genap sekarang ya, pelaporan TIJ berarti tidak termasuk yang si dobol-dobol yang kemarin yang berhasil menjebloskan.
Ini berarti ada 12 laporan, termasuk yang si Idris sama si ikan buntal dulu. Saya juga lagi menunggu, Bang. Udah komen dia, udah komen di saya 2 hari yang lalu dia komen waktu live itu. Iya, nggak lama lagi dia laporin dirinya sendiri. Lihat aja nanti. Iya. Karena yang dia lapor nggak ada yang bisa masuk, cobalah laporin diri sendiri gitu. Tapi kurang berkelas lah kalau laporannya cuman ke Polres ya kan. Kita biasanya ke Mabes dilaporkan. Tapi dia nanti lapor sama kakeknya jin itu. Enggak, kalau kakeknya udah bisa kita tundukkan, udah kita masukkan ke dalam botol. Udah di botol gitu. Saya taruh di botol parfum kosong, Bang. Muat. Kan berubah jadi saya kecil lalat. Itu ribet, Bung. Ribet. Karena setiap 2 jam mereka beol. Boker. Makanya saya masukin di botol parfum, Bang. Biar wangi. Iya. Parfum kosong. Parfumnya itu apa sih? Parfumnya apa sih? Bukan kasturi, bukan. Bukan kasturi ya? Bukan, yang rodoh. Itu kemarin padahal udah mau jadi kasturi, udah bau lagi nih. Iya ya. Berarti kasturi yang kemarin kasturinya nggak asli, Bang. Iya, kecampur tai. Udah palsu, kecampur tai lagi. Iya. Tapi kalau soal laporan itu kan kemarin saya ngelihat yang ini Bang si Jindan di podcast Dr. Richard juga diklarifikasi bahwa benar tidak si Jindan ini melaporkan Dr. Richard Lee, kemudian pesulap merah, dan itu pengakuan Jindan sendiri bahwa dia saat itu berada di Bandung. Iya, itu kan begini, sudah terbantahkan sendiri bahwa awalnya memang dia yang mengajak mereka untuk melapor. Setelah mereka mulai proses, dia pun udah kena mental karena keciduk sama laskar, akhirnya dia mundur dari situ gitu. Kan ada di Dr. Richard ada juga rekaman suara si Jindan yang ngomong gitu, laporin aja si Dr. Richard gitu, ada. Iya, betul. Ya, kalau itu udah nggak masuk pembahasan lah. Ya. Bang Akbar, ini coba, ini parah ini. Tenang. Itu si Daus ini kalau kita flashback ke belakang, itu tingkahnya kok sama ya kayak si Arya ya. Dulu kan iya. Siapa itu, Bang? Itu si Daus Owil, pengacara dukun. Oh. Iya. Oh, ada orang-orang mereng kayak gitu atau pengacara dukun, Bang? Dukun pengacara apa pengacara dukun? Dukun yang nggak punya acara. Jadi begini, Bang. Ini kan kemarin kata dia kalau si Jindan itu sudah berkhianat. Nah, istilahnya sudah pecah kongsi lah sama mereka karena si Jindan ini dapat panggung, kemudian dapat uang, kemudian bisa berkreasi gitu kan. Nah, di hari ini dia klarifikasi lagi kalau si Jindan itu ternyata mata-mata mereka yang dititipkan ke tempat Dr. Richard, dititipkan ke tempat Mbak Denis. Nah, ini kan aneh. Mana ada mata-mata dibocorkan, diumbar gitu kan. Aneh ini otak orang ini. Kayaknya sakit dia itu. Ntar lagi itu, aduh. Jangan sampailah kita mengucapkan itu ya. Walaupun kita bukan cucu yang lain, kita hanya cucu petani itu. Tapi kayaknya gelagat-gelagat kayak gitu. Iya, hampir mirip narasinya Arya kan seperti itu dulu ya, Ji. Iya, ngawur. Iya, ngawur, betul. Iya. Tapi secara politik dia sama si Arya berseberangan. Tetapi kalau kita lihat narasi, kayaknya mereka memang sama-sama dobol. Seperguruan, Bang. Ya sama seperti yang lain. Tingkahnya kalau di depan layar seolah-olah rival ya. Tapi kalau di belakang layar sepertinya teman gitu ya. Kalau kalau dibandingkan si Arya sama si Daus ini, si Daus ini masih kakak seperguruannya Arya. Dia masih satu tingkat di atas si Arya, Bang.
Betul. Karena dia Tapi kalau si Arya kan merangkap cyber dia. Kalau ini merangkap Panglima. Panglima Dobol. Iya, Panglima katanya, Panglima keturunan Sultan di Nusantara itu. Ya, Sultan Dobol Nusantara, saya sudah pelajari itu. Iya. Ngaku habaib tidak diakui Rabitoh. Kan mereka banyak itu yang tidak diakui Rabitoh dari nasab Sultan, katanya ada kaitan dengan apa? Dengan nasab Zuriyah. Zuriyah Nabi. Makanya dibuat namanya itu kan Salatin Az-Zahra gitu.